Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malikram dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit sejarah atau cerita tentang perlawanan Aceh melawan para penjajah. Ya, langsung saja kita simak video yang berikut ini. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda, dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Perang Aceh pertama terjadi pada tahun 1873 sampai 1874, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana, yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Pukan Aceh, Lampuuk, Pukan Bada, sampai Lambada, Kreng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Junom, Pidi, Pusengan, dan beberapa wilayah lain. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen pada 5 April 1873. Belanda mendarat di pantai Ciurumen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Lanjut ke Perang Aceh kedua yang terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Keumala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain. Taktik perang yang digunakan rakyat Aceh adalah perang gerilya. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Hout, di mana dibentuk pasukan Marechaussis yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Kolone Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik Permaisuri Sultan dan Tepu Putro 1902. Van der Maten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Maten dengan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cut Porediu, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya, Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Lok Sumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfried Confred Ernst van Dalen yang menggantikan Van Hout, seperti pembunuhan di Kutareh 14 Juni 1904. di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan.
taktik terakhir menangkap Cut Nyak Dien, istri Teku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyak Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Hal yang melatar belakangi peperangan di Aceh dengan Belanda. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania. Dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps, menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya Perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Melaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guiana Barat kepada Britania. Surat Perjanjian Tanda Menyerah. Selama Perang Aceh, Van Hooch telah menciptakan surat pendek, yaitu Korte Verklaring, traktat pendek, tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah, di mana isi dari surat pendek menyerahkan dari itu berisikan Raja atau Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda nyah dari Nusantara dan diganti kedatangan penjajah baru, yakni Jepang Nippon. Selanjutnya, Perang Ketiga terjadi pada tahun 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Melabuh. Teku Umar gugur, tetapi Cut Nyak Dien, istri Teku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Siasat Snok Hurbrons untuk mengalahkan pertahanan dan perlawanan Aceh. Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christiana Snok Hurbrons yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh, The Acehers. Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Usulan strategi Snok Hurbrons pada gubernur militer Belanda, Johannes Benedictus van Hooch, adalah supaya golongan Kumala, yaitu sultan yang berkedudukan di Kumala, dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu, tetapi menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya, mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya, menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan langgar atau musala, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata siasat Dr. Snok Hurbrons diterima oleh Van Hooch yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh
1898 sampai 1904. Kemudian Dr. Snodhorn Brons diangkat sebagai penasihatnya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga dapat manfaat bagi saya maupun para pemirsa yang menontonnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Kita sebagai generasi muda jangan pernah meninggalkan sejarah, jangan pernah melupakan sejarah. Karena tanpa sejarah mungkin kita belum seperti saat ini. Dan jangan melupakan para pahlawan kita. Tanpa pahlawan kita mungkin Indonesia saat ini, detik ini, waktu ini belum merdeka atau masih dijajah. Maka dari itu jangan pernah sekali-kali kita melupakan sejarah dan pahlawan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.